Oke Ron, jumpa lagi Oke, di Bang. Dialektikanya Andrio. Oke, pemirsa semua, kita bertemu lagi di Dialektikanya Andrio, ngopi bareng Andrio, masih bersama RA Coffee Latte ya di episode 2. Dan makasih Ron udah datang lagi bersama Dialektikanya Andrio. Ya, sama-sama. Mungkin di kesempatan kali ini Bang Rio ingin coba tanya Ron ke Roni. Tapi Roni mau sapa-sapa dulu, silakan sapa dulu lah Ron. Oke, selamat malam ya. Sekarang ya, Bang? Ya udah malam. Malam ya. Udah Ya. malam, udah malam. Selamat malam kepada sahabat Andrio, YouTube channelnya Andrioan. Iya, Andrio. Ya, semoga kedepannya YouTube-nya lebih diminati lagi, Lebih berkembang lagi. lebih berkembang Jangan lagi. lupa. Jangan lupa subscribe. Like dan komen juga yang Waduh. positif, dan Siap. tolong juga komennya nanti itu tentang topik-topik apa yang mau kita ini, silakan nanti di komen ya. Iya. Oke Ron, pada kesempatan ini Bang Rio mau akan tanya tentang sebuah hal. Baru-baru ini kan Roni melakukan sebuah gebrakan nih, sebuah gebrakan untuk masyarakat kalau Bang Rio lihat lewat sebuah surat terbuka ya. Yang mana surat terbuka ini ditujukan buat kepala daerah, wali kota, wakil wali kota, ketua DPRD, dan yang lain-lain, pemangku kebijakan di Kota Ya, Solo Untung. kebijakan. Apa Ron dasar Roni hingga membuat semacam surat terbuka ini? Ya, bermula memang dari adanya laporan-laporan masyarakat, celoteh-celoteh masyarakat, omongan-omongan di kedai-kedai juga. Jadi sangat miris rasanya karena sangat nampak perbedaan antara Sawalunto dengan Maroklaban dan Silungkang gitu kan. Seakan-akan kita ini di Maroklaban dan Silungkang itu sudah tidak dianggap lagi gitu. Sudah dianaktirikan lah bahasa orang-orang yang kita dengar di masyarakat seperti itu kan, terutama kan di masyarakat Maroklaban dan Silungkang gitu. Jadi sebenarnya langkah-langkah dari masyarakat itu dan pengaduannya itu sudah ada juga dilakukannya Bang. Mungkin melalui kepala desanya gitu kan, dan mungkin pejabat-pejabat pemerintah yang pengambil kebijakan. Ya, pengambil kebijakan yang masih di bawah levelnya masih di bawah kepala daerah gitu. Jadi mungkin karena belum ada solusi dan mungkin juga belum sampai beritanya kepada kepala daerah. Jadi kita sementara masyarakat itu diliputi rasa ketakutan yang sangat dengan adanya wabah ini, dengan adanya pandemi ini. Siapa yang nggak takut sama penyakit yang seperti ini kan? Ya, artinya semua masyarakat pasti akan punya rasa ketakutan akan terjangkit oleh wabah ini kan. Iya. Karena ini sudah terbukti di semua banyak negara. Iya. Memang jadi pembunuh nomor 1 hari ini. Iya. Termasuk juga pembunuh ekonomi. Iya. Jadi gini Ron, Bang Rio melihat tadi ada di garis bawahi sedikit, itu sudah disampaikan lewat pejabat-pejabat yang ada di tingkat desa. Iya. Malah kalau nggak salah di situ juga ada perwakilan masyarakatnya juga. Iya, ada DPRD. juga yang udah mengadu. Tapi malah gitu. tidak seolah-olah, maaf dalam tanda kutip, tidak peduli. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu, atau bisa juga cuma sekedar mendengar, ya udah. Atau memang tidak paham. Ya itu kembali kepada mereka masing-masing gitu kan Bang. Ya, jadi ya peduli, tidak paham, tapi kalau Bang Rio lebih melihat ini ke sebuah ketidakpedulian, empati ya. Iya, empatinya. Artinya apa? Seharusnya seorang wakil ya, kan mereka mewakili masyarakat, tentunya mereka harus punya kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat di daerahnya. Iya. Nah, itu. Nah, kemudian itu mungkin dasar lahir surat terbuka. Iya. Lalu kemudian sampai sejauh mana surat terbuka ini kemudian ditanggapi? Ya, awalnya berawal dari sebuah postingan saya itu di media sosial Facebook. Jadi belum ini sengaja di satu media sosial saja dulu. Mudah-mudahan waktu itu saya berpikir semoga ini dapat ditanggapi dengan cara yang sangat cepat gitu. Tapi kalau tidak ditanggapi dalam satu media sosial itu, mungkin udah ada jalur-jalur lain yang akan saya tempuh waktu itu kan. Bisa jadi di Instagram atau
media cetak langsung gitu berarti kan. artinya tetap lewat media sosial kan. Tapi tidak menutup kalau ini tidak dilakukan tanggapan yang sangat cepat, bisa jadi ini akan malah memicu konflik nanti ya. Iya, konflik ya. Karena memang kita lihat akar konflik ini sudah terbangun sejak dibangunnya gerbang di Moroklaban. Nah, Kan itu yang gerbang di Moroklaban itu beberapa saat terakhir, beberapa tahun terakhir, kalau kita mundur ke belakang, flashback ke belakang, itu pernah memicu konflik warga Silungkang dan Moroklaban yang merasa bahwa mereka itu bukan warga Sawalunto. Nah, ditambah pula dengan sekarang beberapa waktu yang lalu itu kan ada keberadaan posko COVID yang di SMP 6 kan? Iya. SMP 6 Sawalunto. Nah, seolah-olah itu yang hanya dijaga itu adalah masyarakat pusat kota. Sedangkan bagaimana dengan Moroklaban dan Silungkang? Kan itu kan? Kan itu yang mau diperjuangkan dari surat terbuka. Nah, sampai di mana surat terbuka itu menuai tanggapan dari pemerintah daerah? Setelah surat terbuka itu kita dengar kan sudah ada semacam hearing atau dengar pendapat dengan kepala daerah, nggak salah kita dengar. Iya, jadi bisa diceritakan sebelumnya gimana hasilnya dan bagaimana mekanisme bisa bertemu dengan kepala daerah. Jadi waktu itu selang 2 hari setelah postingan itu menyebar luas, jadi ya dapat panggilan untuk berdialog lah gitu kan. Jadi jangan sampai nanti nah, ibaratnya kalau orang sekedar membaca, ya pasti nanti ada yang salah paham juga. Jadi mungkin kekhawatiran dari hal inilah mungkin yang bisa juga ditakutkan nanti sama pejabat pemerintah kita, terutama itu kita kan langsung mencantumkan namanya inisial gitu, ya inisial gitu, jabatannya ada di situ gitu kan. Dan harapan kita emang kepada kepala daerah gitu kan, karena kebijakan. Ya, pemangku kebijakannya kan emang dari wali kota lah gitu. Oke. Terus setelah dilakukan hearing, apa tanggapan kira-kira yang didapatkan? Apakah itu Bang sesuai dengan ekspektasi masyarakat pada waktu itu? Untuk tanggapan yang dilakukan, yang diberikan langsung oleh wali kota, itu saya sangat berterima kasih banget kepada Bapak Wali Kota gitu kan, yang langsung tanggap langsung akan cepat tanggap terhadap polemik yang terjadi yang di masyarakat seperti itu kan. Jadi langsung hari Sabtu kalau nggak salah dipanggil di pertemuannya di kantor Balai Kota. Itu dalam diskusi yang cukup panjang lah gitu. Ibaratnya ada sekitar 2 jam lah gitu. Jadi alhamdulillah respon yang positif dari Bapak Wali Kota Deriasta langsung dilakukan 2 hari ke depannya, itu aksinya langsung jalan gitu. Jadi dan posko kita pengennya ada posko di perbatasan antara Silungkang dan Moroklaban di langsung ada. Kota, itu sudah langsung didirikan. Oke, berarti intinya wali kota ya, pemangku kebijakan Sawalunto responsif, artinya cepat tanggap dengan keluhan atau aspirasi yang disuarakan oleh perwakilan masyarakat pada waktu itu, karena beliau juga tidak ingin terjadi disintegrasi Sawalunto. Kita berbicara bukan bangsa ya, tapi ini kita berbicara Sawalunto. Artinya Sawalunto itu membentang dari ujung Padang Ganting, perbatasan dari Talawi, ujung Padang Ganting itu membentang sampai ke Kupitan sana, juga sampai ke Kebun Jeruk, berbatasan dengan Kabupaten Solo dan Kabupaten Sejunjung. Nah, kita melihat hal itu kemarin kita pantau adalah keinginan masyarakat supaya diperlakukan sama. Karena ada kesenjangan sosial yang dianggap, yang itu dipicu mungkin dengan awalnya ada gerbang. Gerbang. Lalu kemudian posko itu ada di dalam gerbang. Seolah-olah orang yang di luar gerbang itu bukan warga Sawalunto. Nah, itu apakah memang seperti itu yang ada di masyarakat yang berkembang? Yang berkembang di masyarakat itu emang seperti itulah kejadiannya. Jadi saya juga prihatin apalagi pola pikir setiap masyarakat itu kan tidak sama. Beda-beda. Dan ada juga nanti yang akan memicu konflik dan bisa jadi ya perpecahan lah seperti itu nantinya. Soalnya dia
kita pasti tahu lah dunia politik ya Bang. Ya, ya. Bisa jadi saja kesalahan ini diberatkan nanti kepada wali kota. Dan itu ada pun juga bahasanya. Jadi bahasa-bahasa masyarakat itu mungkin ada kebaperan lah orang yang ngomongnya, atau mungkin ada dendam-dendam politik lah gitu kan. Jadi yang menyalahkan langsung seperti itulah wali kota yang kalian pilih. Jadi dendam politik ini belum terbayar gitu kan. Jadi belum move on dari pilkada sebelumnya. Jadi oke. Lalu kemudian gini, setelah hearing dan dengar pendapat dengan kepala daerah pada waktu Sabtu itu, kemudian 2 hari setelah itu langsung direspon dengan mendirikan 2 posko di perbatasan. Nah, kemudian sampai di mana perkembangan itu terpantau? Apakah memang sudah bisa berjalan sesuai ekspektasi dan keinginan masyarakat Moraklaban dan Silungkang, atau memang bagaimana? Gimana yang terjadi di lapangan? Dan ini lagi kendala yang sekarang ini kan. Jadi setelah didirikan posko di kedua perbatasan tersebut, ya mungkin mereka menganggap kita nggak tahu ya mereka ini siapa ya gitu. Oknum oknum gitu kan. Mungkin dengan sudah didirikan, ya udah kehendak masyarakat kan udah kita penuhi. Tapi bukan sekedar posko itu yang kita minta. Kalau tidak adanya penanganannya. Maaf Ron, ini bisa sambil minum ya Ron? Boleh. Ini masih dari RA Kopi Latte. Terima kasih buat kita minum dulu. Boleh, kita sambil ini masih aja. Varian yang kemarin ya? Masih varian yang kemarin? Masih gitu. Ya bisa jadi nanti. Bisa kalau mau ini di RA Kopi Latte aja. Jadi gimana tadi Ron, sampai di mana? Jadi mungkin menurut mereka dengan telah didirikannya posko tersebut, jadi mungkin masyarakat ini akan hilang begitu aja. Yang ngoceh-ngoceh, yang memperjuangkan posko ini gitu kan, sampai ke termasuk saya dan beberapa orang perwakilan, dan juga itu doa masyarakat juga gitu. Ya, maksud Bang Rio tadi gini Ron, lebih menjurus, lebih spesifik. Artinya keberadaan posko di 2 tempat perbatasan itu yang sesuai dengan tuntutan masyarakat pada saat itu adalah membangun posko sampai sehingga masyarakat ini diberlakukan sama. Ini sama-sama Sawalunto loh. Artinya Moraklaban, Silungkang itu juga satu kecamatan yang memang bagian dari kota Sawalunto. Nah, jadi jangan pernah ada pemenggalan kalimat bahwa Sawalunto itu adalah Sawalunto yang di pusat kota sampai ke Talawi. Itu bukan itu saja, tapi Sawalunto itu bagaimana satu kesatuan terdiri dari 4 kecamatan. Ya, dari Talawi, Kecamatan Talawi, Kecamatan Barangin, Lembah Segar, dan Kecamatan Silungkang. Itu punya diperlakukan haknya yang sama. Artinya kalau warga Lembah Segar, Barangin, Talawi takut dengan wabah corona, orang Silungkang juga, Moraklaban juga ada rasa takut. Artinya kalau lu takut mati, gue juga takut mati nih. Malahan itu berlebih. Karena ini karena dia Jalinsum ya, jalinan lintas Sumatera. Apalagi hari ini kan tertinggal 3S. 3S ini bukan senyum sapa dan ini ya, tapi Sawalunto, Solo, dan Sijunjung. Dan ini bagaikan sebuah jalinan benang sutra. Artinya kalau Solo terpapar, maka Sawalunto masih bisa bertahan. Tapi apabila Sijunjung juga terpapar, maka Sawalunto masih bisa bertahan. Tapi kalau memang Sawalunto yang terpapar, maka ini akan menyebar kan. Artinya kita jadi benteng pertahanan terakhir nih, karena kita berada di antara Solo dan Sijunjung. Artinya apa? Waktu mereka semua sudah dikepung dengan hal-hal seperti itu, maka Sawalunto ada posisi yang titik rawan yang sangat tinggi. Nah, sekarang kita lihat di postingan media sosial dan yang lain-lain, ternyata keberadaan posko itu tidak tepat sasaran. Tapi saya yakin dan percaya, Bang Rio yakin dan percaya, Bang Rio sudah sempat telepon dengan wali kota, dan wali kota sudah jabarkan bahwa tidak ada SOP yang menyatakan tidak seperti itu. Artinya SOP yang diberikan untuk di Moraklaban, posko di Kupitan dan di Kebun Jeruk, itu SOP-nya harus sama sesuai dengan tuntutan masyarakat. Tapi kita dengar-dengar kemarin kan juga ada video tuh Roni yang sebarkan video yang 18 detik. Yang katanya orang yang masuk ke Sawalunto itu diperiksa, yang masuk ke Moraklaban atau Silungkang tidak diperiksa. Itu gimana itu kronologisnya, Ron? Jadi kembali lagi himbauan tadi ada masyarakat yang menghimbau ya. Beberapa masyarakat posko tidak berjalan pada baik itu dari media sosial ataupun langsung telepon dan WA juga. Jadi mengadu. Jadi percuma saja didirikan posko kalau cuma yang dicek
yang akan orang mau masuk ke Sawalunto. Nah, Sawalunto dalam tanda kutip. Iya, Sawalunto. Sawalunto yang mana? Nah, Sawaluntonya kalau Anda mau ibaratnya gini, dia memeriksa orang yang lewat, dia ditanya sama petugas, Bapak mau kemana atau Ibu mau kemana? Saya mau ke Silungkang, misalnya dari arah Padang Sibusuk, gitu kan, masuk dari posko Kupitan mau ke Moroklaban atau Silungkang tidak diperiksa. Tidak diperiksa, yaudah lewat aja gitu kan. Terus ada juga yang laporan dari masyarakat Silungkang yang berbicara seperti itu, dari arah Solo masuk ke Silungkang mau ke Moroklaban. Kalau mau ke Moroklaban atau Silungkang yaudah silakan aja gitu kan, lewat gitu. Tapi kalau seandainya mau ke Sawalunto, langsung disuruh berhenti, turun dan didata. Dan itu masuk untuk ke kota Sawalunto itu termasuk sangat ketat. Ada berupa lembar surat jalan gitu kan. Surat pas ya. Nah, surat pas yang untuk ada di Pratinggal dan dipegang sama yang akan berangkat ke Sawalunto. Nanti di sharing lagi, dicek lagi di posko yang di SMP 6. Tapi ini gawat, Ron. Iya. Gawat, kenapa gawatnya? Kalau ini kita perhatikan, dan ini juga kita ada beberapa yang komen di media sosialnya Bang Riung, juga yang dari media sosial Meron di Larvilang itu banyak yang komen. Ini malah nantinya akan memicu disintegrasi Sawalunto. Oke, Ron, ini kita lihat juga komen seorang netizen dan banyak lagi yang lain di statusnya Roni dan statusnya Bang Rio di media sosial. Malah kalau memang akan dibuat juga seperti ini oleh oknum yang ada di posko, maka itu akan memicu disintegrasi. Lebih baik kami Silungkang dan Moroklaban ini tidak lagi jadi bagian dari Sawalunto, jaleh lo gitu ya bahasa mereka. Bagus kami kembali lagi bergabung dengan Junjung atau dengan Kabupaten Solo. Nah, ini gimana, Ron? Ya kalau emang perlakuan seperti itu dan ini dibiarkan, terjadi pembiaran ya? Ya, dibiarkan. Ibaratnya nih, ini punya ada wewenang yang di atas yang membiarkan, atau yang di bawahnya wali kota yang membiarkan bawahan-bawahannya emang komunikasi yang seperti itu. Ya sah-sah saja memancing keributan, nanti memancing mungkin ada yang masyarakat mungkin bisa saja demo nanti kan, dan bisa jadi ini memicu disintegrasi Sawalunto. Ya, bisa. Artinya mereka meminta pemisahan daerah teritorial dari Sawalunto itu sendiri. Bisa jadi. Karena ini sudah pernah terpicu dengan keberadaan gerbang yang dibangun di beberapa tahun sebelumnya, di masa pemerintahan sebelum ini. Gitu mungkin. Iya, bisa jadi seperti itu. Karena di saat gimana ya, situasi ini kita nyawa yang terancam. Nyawa orang kalau udah berhubungan dengan nyawa dan masih ibaratnya gini lah, Bang. Di hadapan dan sebuah pilihan ya. Iya. Kalau emang seperti ini kita tidak dianggap, lebih baik kita cari ibu tiri. Seperti daripada dengan orang tua kandung kita teraniaya. Itu. Bagus kita mencari orang tua tiri gitu. Iya, mungkin mencari keadilan lah orang tuh yang bisa mungkin kalau si Junjung dilihat lebih tidak ada memperlakukan seperti itu terhadap seluruh wilayahnya, sah-sah saja orang untuk menuju pemikiran yang kesana nantinya. Oke, malah ini Bang Ri juga pernah ditelepon oleh salah seorang tokoh di Kecamatan Silungkang yang katanya akan memicu somasi untuk perlakuan oknum yang memang selalu kalimat itu punya tendensi negatif. Artinya seolah-olah tidak menganggap Silungkang dan Moroklaban itu bagian dari Sawalunto. Nah, itu kita sengaja ini belum jadikan ini sebuah bom yang meledak, karena kita mencoba melakukan pendekatan persuasif agar ini kita masih melihat ini perlakuan oknum. Yang oknum itu mungkin bukan orang yang memang lahir dan besar di Sawalunto, mungkin dia bekerja saja di Sawalunto, dia tidak tahu akar historikal yang terjadinya Sawalunto bagaimana. Kemudian dia beranggapan bahwa Sawalunto itu adalah pusat kota. Nah, dia tidak sadar dengan pembicaraan-pembicaraan yang selalu dia lontarkan ke Sawalunto, seolah-olah kan Moroklaban itu bukan Sawalunto, seolah-olah Silungkang bukan Sawalunto. Nah, kita berusaha perbaiki ini dulu. Nah, cuman bagaimana kalau memang ini tidak kunjung bisa diperbaiki, apakah somasi itu mungkin bisa dilaksanakan, Ron? Ya, laksanakan saja kalau seperti itu. Ini bukan masyarakat saja, Bang. Dan ini terjadi pada diri saya, Bang.
Di waktu hari yang sama kita dipanggil sama Bapak dari Asta, sehabis kita bincang-bincang sama wali kota, itu kita udah mulai lega. Karena udah nampak nih harapannya itu sesuai dengan keinginan masyarakat. Sesuai dengan keinginan. Tapi terus? baru sekian menit lah gitu kan, belum sampai kita nyampe di rumah, itu udah dipancing emosi sama salah seorang pejabat, oknum lah gitu kan, pejabat. Ya. Kalau saya, kita nggak usah sebut nama, si bro. Kalau seperti itu seorang pejabat tinggi loh bang. Iya. Dan itu dia punya jabatan tinggi. Dia ini saksinya saya langsung gitu. Dia berhadapan obrolan itu emang penjelasan dia, alasan dia tidak mau memindahkan posko ini. Alasannya emang itu, dia khawatir akan Sawalunto. Kalau digeser ke ibaratnya dia geser ke Kupitan gitu. Jadi omongannya seperti ini. Kalau dia geser ke Kupitan gitu, dia bilang dia udah pernah melakukan tes. Jadi SDM-nya anggotanya dia itu kewalahan dan dia juga kekurangan SDM kata dia. Terus saya tanya balik ke, emang Bapak kapan melakukan tes uji coba posko yang di Kupitan? Sebelum PSBB kah? Dan PSBB? Atau sesudah PSBB diberlakukan? Dia nggak jawab. Pokoknya yang menurut saya gini, dipindahkan posko ke Kupitan. Oke lah, nanti kita cek orang akan masuk ke Moroklaban, Silungkang. Itu bisa jadi saja. Orang yang kita cek ini dia lakukan tes wawancara, dia mau ke Solo. Apa jaminannya dia tidak akan masuk ke Sawalunto? Nah, saya jawab lagi gitu kan. Kalau dalam seperti ini Bapak menerangkan, berarti yang dalam pikiran Bapak ini Sawalunto ini yang dari gerbang ke Sawaluntonya. Moroklaban bukan Sawalunto gitu kan. Nah, itu yang kita tangkap dan kita garis bawahi, bahwa pemakaian kalimat seolah-olah ada pemisahan antara Moroklaban dengan Sawalunto, antara Silungkang dengan Sawalunto. Padahal Silungkang, Moroklaban itu satu bagian dari Sawalunto. Nah, jadi kita mengingatkan, mungkin lewat konten ini kita ingatkan buat para pejabat, buat para pemangku kebijakan, hati-hati dengan statement, kan gitu kan intinya. Karena statement yang mungkin niatnya itu berbeda, tapi karena penyampaiannya itu di tengah masyarakat kegalauannya tingkat tinggi dengan ketakutan dengan wabah ini, kemudian ditambah lagi dengan isu kedaerahan, kan isu kedaerahan primordial. Waktu primordial itu terganggu, maka itu memicu konflik, dan di tingkat akhir yang kita takutkan terjadi disintegrasi Sawalunto. Nah, seorang Roni melihat ini bagaimana? Itulah miris rasanya kalau dengan perlakuan seperti itu. Tapi kalau emang seperti itu juga, memang tidak dianggap, ya apa boleh buat? Ya sudah, pisahkan saja Moroklaban dan Silungkang dari Sawalunto, begitu. Iya. Termasuk saya juga mau pindah-pindah ke TP susah-sah aja. Kalau daripada, ibarat kata orang kan, daripada jadi anak tiri di rumah sendiri, lebih bagus kita jadi anak tiri orang lain, betul gitu. Iya, lebih baik kita angkat kaki kan. Oke Ron. Nah, ini satu. Setelah berjalannya, kan artinya sesuai dengan aspirasi masyarakat untuk pemindahan posko itu sudah ada di Kupitan, ada di Kebenjeruk. Dan kita lihat dari komen netizen, itu ternyata keberadaan posko itu tidak sesuai ekspektasi. Masih dalam tanda kutip, masih berlaku tadi kalimat-kalimat pembeda. Itu masih kita dengar. Itu apa memang betul itu adanya, atau memang tidak seperti itu? Mungkin Roni yang domisilinya di Moroklaban bisa berbicara. Jadi setelah didirikan posko tersebut, hari keduanya itu sudah ada laporan yang masuk. Tapi karena saya juga tidak menetap di Moroklaban seterusnya, kadang saya di Muaru, kadang di Moroklaban. Jadi di waktu itu telepon terus masuk gitu, laporan masyarakat begini begitu, baik dari media sosial, WA, dan ada yang telepon langsung juga. Ini bagaimana gitu kan. Laporan masyarakat tuh ya percuma didirikan poskonya. Toh setiap orang yang lewatnya cuma ditanya mau kemana. Kalau Moroklaban ya Sawalunto, kalau Moroklaban ya udah lewat. Kalau ke Sawalunto langsung dicek suhu, didata, bahkan dikasih surat untuk masuk ke kota Sawalunto gitu kan. Dan itu pemicu konflik nggak? Kira-kira kalau dibiarkan seperti itu?
Pastinya. Jadi untuk menjawab membuktikan langsung saya untuk bertindak itu Bang, saya tidak mau gegabah. Apa yang sudah dilakukan kira-kira untuk bagaimana membuktikan itu terjadi? Jadi karena emang seperti itu dan tidak satu orang dan dua orang yang mengadukan seperti itu. Jadi saya punya inisiatif sendiri membuktikan omongan ini apa benar atau tidak, atau hanya sekedar masyarakat yang ingin memprovokasi lagi, memperbesar masalah ini lagi. Seorang gitu kan? Roni Andika yang sudah menggawangin ini lewat surat terbuka pada waktu itu mencoba mencari sebuah kebenaran, membongkar fakta yang ada. Nah, kira-kira setelah dicoba itu, apa yang Roni lakukan untuk membongkar itu fakta, memperlihatkan fakta itu memang seperti itu, seperti apa yang dilakukan? Jadi yang saya lakukan waktu itu sekitar jam 12-an lah, 12 malam gitu. Jadi saya pulang dari Muaro ke rumah dari Muaro menuju ke Moroklaban. Jadi di poskonya di Kupitan itu saya di stop. Ini yang video yang durasi 18 detik ya. Itu memang saya rencanakan. Jadi saya tidak mau nanti memberikan statement, tanpa fakta. Saya tidak mau yang seperti itu kan. Artinya memang kita mencoba menguak itu apa adanya, bukan ada apanya. Jadi sebelum jauh dari posko tersebut saya udah mulai rekam. Jadi niatnya memang membuktikan bahwa terjadi hal yang seperti yang dilaporkan. Tapi saya masih berharap ini tidak benar omongan masyarakat ini. Saya masih berharap kita masih berprasangka baik. Berprasangka baik gitu. Diperintahkan itu kan kita berhusnuzon. Jangan suuzon. Nah, ternyata apa yang terjadi? Ya, ternyata emang seperti itulah kejadiannya. Saya di stop, ditanya, Bapak mau kemana? Kebetulan yang jujurnya kita jawab Moroklaban gitu kan. Jadi Moroklaban ya udah lanjut. Dan karena yang berinteraksi langsung sama saya yang udah sebut orangnya, karena yang wawancara ini kan seharusnya tidak dia yang melakukan untuk tanya jawab langsung dengan pengendara. Karena dia cuma itu tuh yang melakukan itu Satgas Desa, Linmas. Kalau dalam berarti bukan petugas yang melakukan bukan itu. Petugas. Nah, yang petugasnya nyantai. Malah petugas tidak melakukan tugasnya. Jadi saya potong dulu ya Bang, saya jelaskan satu-satu biar kita nggak bolak-balik nanti ngomongnya. Lanjut. Jadi kejadian itu karena dia kenal sama saya. Ini sambil minum ya Ron? Iya, lanjut Bang. Jadi Roni, mau kemana Ron? Ke Moroklaban. Ayo udah lanjut aja. Berarti benar gitu kan. Tapi saya coba pancing dulu. Kok tidak diperiksa? Udah lanjut aja gitu kan. Kalau ke Moroklaban nggak diperiksa, enggak. Kalau ke Sawalunto, diperiksa. Tapi itu tuh saya cuma membuktikan omongan itu dan handphone. Berarti benar. Itu adanya. Berarti benar adanya bahwa di posko itu yang hanya diperiksa tuh yang ke Sawalunto dalam tanda kutip di dalam gerbang. Masuk ke arah kota Sawalunto. Dalam gerbang ya. Kita dalam gerbang. Sawalunto yang dimaksud mereka itu adalah Sawalunto yang di dalam gerbang. Masuk ke kota Sawalunto yang dalam gerbang. Berarti itu, Sawalunto coret. Berarti kita bilang ini Sawalunto coret lagi nih. Kalau Moroklaban dan Silungkang itu terserah. Sawalunto coret ya. Mereka yang tahu mindsetnya masing-masing tentang Moroklaban dan Silungkang. Kita pakai ini ya. Sawalunto coret ini Silungkang Moroklaban. Kalau mereka ke Silungkang Moroklaban tidak diperiksa. Tidak diperiksa. Silakan aja lanjut gitu. Berarti Silungkang Moroklaban bukan Sawalunto loh. Ya kalau seperti itu mereka memperlakukan, ya sama aja. Berarti dalam pikiran mereka itu mereka tidak menganggap Moroklaban dan Silungkang ini adalah Sawalunto. Atau mereka tidak tahu batas-batas wilayahnya. Tapi kalau dibilang tidak tahu, tidak mungkin juga. Kenapa? Posko itu kan lahir dari sebuah surat terbuka dan hearing yang sudah dilakukan pemerintah daerah. Pemerintah daerah lewat wali kota saat itu memutuskan menerima aspirasi, kemudian mengiyakan apa yang dituntut oleh masyarakat. Tapi toh seolah-olah pemindahan posko dari SMP 6 ke Kebun Jeruk dan Kupitan itu hanya memindahkan tempat dan menambah posko, tapi tidak melakukan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Seperti itulah. Jadi kalau memang seperti itu lebih bagus ya dibubarkan saja, Ron. Sampai saya saking kecewanya dengan perlakuan mereka. Sampai saya membuat postingan itu berbunyi postingan itu seperti ini. Ibaratnya
seandainya mereka ini membaca postingan saya, kalian sebagai orang yang berpendidikan dan berjabatan, kalian tahu nggak itu sila kelima Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Atau kalian nggak tahu? Atau kalian mau bekerja tanpa berlandaskan Pancasila? Kalau emang dia berlandaskan dengan Pancasila, dia di memegang jabatannya, disumpah, mungkin tidak dia ada lagi sadar. terjadi sekat-sekat sosial. Iya, mungkin dia sadar. Berarti dia telah menelantarkan lah ibaratnya bahasa kasarnya lah gitu, atau apalah gitu. Seolah-olah Moroklaba ini kebal atau memang tidak takut atau umpan peluru, atau emang akan dijadikan korban. Padahal secara prinsip, Ron, kalau memang Sawalunto itu kan ibarat kita berbicara sebuah rumah atau toko, Moroklaban Silungkang itu adalah etalasenya Sawalunto. Iya. Kenapa Bang Rio katakan etalase Sawalunto? Itu kan gerbangnya Sawalunto. Iya. Kalau nanti mereka itu terpapar atau terkena wabah virus corona ini, maka habislah Sawalunto. Iya. Nah, apakah mereka tidak sadar dengan itu semua? Nah, itu yang kita herankan hari ini, Bang. Sebenarnya juga begini ya, Bang. Mungkin karena mereka tidak menyadari. Mungkin saat sekarang ini dia menganggap saya ini musuh dia. Karena kemarin sudah kritik, sudah melakukan aksi seperti itu, yang mungkin membuat kepala mereka makin ya pusing karena permintaan ditambah lagi kan butuh biaya. Mungkin ada dia mikir-mikir tentang biaya gitu kan, bertambah lagi biayanya yang akan dikeluarkannya gitu. Dan juga kalau mereka sadar aspirasi yang saya sampaikan itu sebenarnya untuk membantu kinerja dia. Toh kalau berhasil nanti ini, seandainya saja ini Bang, kita berandai-andai kan, dan kita memang mengharapkan seperti itulah kejadiannya. Sampai hilangnya corona ini di muka bumi, dan termasuk di Indonesia lah gitu, habis di Indonesia ini, ternyata di Sawalunto alhamdulillah tidak satupun yang kena positifnya. Gitu. Malah kita ingat nih dengan sebuah pesan dari Pak Wali Kota Sawalunto, Pak Dery Asta ya, artinya di saat kita 3S ini, kita sama-sama mempertahankan kita supaya jangan kebobolan itu akan sangat susah. Karena kita kan dikepung dengan zona merah nih hari ini kan. Artinya apa? Sudah saatnya kita tuh bergandengan tangan, kemudian bersatu padu sekarang untuk bagaimana Sawalunto ini tetap zero. Tetap zero. Artinya apa? Kerjasama antara masyarakat dan petugas itu dibutuhkan untuk saling support, untuk saling bantu, untuk saling kuatkan kan, bergandengan tangan bersama, baik tenaga medis, pemangku kebijakan, masyarakat, semuanya harus bergandengan tangan. Jangan hanya mementingkan periuk beras saja, jangan hanya mementingkan perut saja dan di bawah perut kan gitu kan. Kalau Bang Rio bahasanya agak sedikit ekstrim Don. Nah jadi kalau Bang Rio lihat, pemerintah kota lewat wali kota sudah cukup responsif dengan ini. Dan kita tidak inginkan nanti kebijakan responsif ini kemudian dicederai oleh pelaku-pelaku dan oknum yang ada di bawah. Nah itu gimana harapan seorang Roni terhadap ini? Apakah butuh perbaikan ataukah memang posko ini harus kita bubarkan saja kalau memang hanya seperti itu? Kalau jujur ya, kalau bagi saya harus adalah perbaikannya. Karena kalau berarti masih dihilangkan posko ini ada, ya. Otomatis yaudah ke siapa kita akan mengadu? Berarti emang yaudah loss gitu. Berarti harus ada perbaikan. Harus ada perbaikan. Artinya jangan sampai cara respon dari seorang wali kota yang sudah sangat bagus ini kemudian dicederai oleh oknum. Nah berarti kita lewat konten ini mungkin akan didengar dan dilihat oleh masyarakat banyak, dan mungkin juga oknum yang akan itu nanti tolong Anda juga dengar ini, dan Anda dengarkan ini jeritan. Ini bukan kita berbicara dialektikanya seorang Andrius saja atau seorang Roni Andika saja, tapi ini lebih ke suara masyarakat Moroklaban dan Silungkang, bahwa Moroklaban dan Silungkang itu juga bagian dari kota Sawalunto dan tidak pernah akan bisa terpisahkan. Ini perjuangan dari pendahulu kita dulu Pak Rahmat Shah di sekitar tahun 90 itu, yang memang ada pemekaran kota Sawalunto dan perjuangan untuk menjadikan Sawalunto itu
menjadi sebuah kota dengan memasukkan Moraklaban dan Silungkang itu sangat butuh perjuangan yang berat dan panjang. Dan tolong kita hari ini pun menghargai kerja itu, dan kemudian menghargai juga niat tulus dari saudara-saudara kita di Moraklaban dan Silungkang yang mau dan rela bergabung ke Sawalunto. Jangan sampai setelah mereka bergabung mereka dianaktirikan. Kan itu kan ya, Ron? Oke, harapan lanjutan, Ron. Silakan. Harapan lanjutannya emang terhadap posko ini ya, Pak? Iya. Kalau terhadap posko ini ya, saya masih berharap ada perbaikan dari lebih efisiennya lah, lebih efektifnya, dan emang sesuai dengan SOP-nya didirikan posko itu. Tanpa ada pandang bulu. Misalnya mau ke Selunto, jangan ke Sawalunto aja yang dicek. Yang ke Moraklaban nih sebisa mungkin dicek lah. Meskipun seperti saya orang Moraklaban yang melakukan aktivitas bolak-balik, dan itu saya juga punya usaha yang bisa saja saya berinteraksi dengan banyak orang setiap harinya gitu. Saya juga tidak mau membawa penyakit kepada keluarga dan sanak saudara saya di Moraklaban. Berarti kesadaran yang tertinggi ya? Iya, makanya waktu itu tuh saya minta diperiksa karena kesadaran saya emang seperti itu. Oke, Ron, mungkin masih sekaitan dengan ini. Kita alihkan sedikit ke, kalau tadi kan lebih banyak ke antara posko dan Kupitan ya. Kemudian ini ada sedikit miss di lapangan itu terhadap posko yang di Kebun Jeruk. Posko yang di Silungkang Kebun Jeruk itu ada beberapa oknum masyarakat yang kemudian sangat tidak peduli dengan keberadaan ini. Dia hanya lebih mengedepankan bagaimana periuk beras mereka, bagaimana toko mereka, bagaimana warung mereka itu tidak terganggu dengan keberadaan posko. Nah, ini sangat dalam tanda kutip miris gitu. Maksudnya di saat kita semua ketakutan dengan wabah yang ini, mereka masih mementingkan perut mereka, mereka masih mementingkan periuk mereka untuk tetap ngebul. Padahal kalau kita pikir-pikir, kita ini semua terdampak. Terdampak semua. Malah kayak Bang Rio, pekerja seni, pekerja event malah batal, zero. Kalau istilahnya itu big zero. Kenapa dikatakan big zero? Memang tidak ada pemasukan dari hal jasa yang kita biasanya jual. Dan mereka, para pedagang itu mungkin hanya omset mereka berkurang. Nah, kita saja yang big zero itu masih bisa untuk mau duit dado awak. Nah, mereka ini sangat miris nih. Ini sangat harus kita suarakan. Bagaimana menurut Bapak Roni? Artinya gini, sudah ada masyarakat yang memperjuangkan untuk kepentingan masyarakat banyak. Ini masih ada segelintir oknum orang, masyarakat Silungkang yang masih ingin menyuarakan posko itu. Malah tadi kemarin saya ada sempat telepon, makanya telepon wali kota, dan dia tidak ingin posko itu ada di situ. Dan wali kota tetap perintahkan posko ini dicarikan tempatnya. Artinya wali kota masih berjuang bagaimana keberadaan posko ini bisa. Tapi nampaknya di sana sudah tidak bisa. Dan wali kota sudah perintahkan pada Kesbang untuk mencarikan tempat baru. Nah, ini bagaimana nih tanggapan seorang Roni yang notabene dari awal sudah memperjuangkan ini lewat surat terbuka, kemudian mengajak warga-warga Moraklaban dan Silungkang untuk menyuarakan ini semua. Nah, ini bagaimana nih dengan karakter? Kita berbicara bukan warga Silungkang secara universal ya, tapi ini oknum ini kan kita bilang kan oknum nakal. Bagaimana Roni menyikapi oknum nakal? Kalau memang seperti itu ya udahlah, jangan ada di situ atau disuruh keluar dari Sawalunto, bagaimana? Ekstrim nih kita berbicara nih. Iya, kalau seperti itu ya tergantung nanti yang menyikapi orang yang seperti itu adalah kan bisa kan di dalam posko COVID itu sudah ada kepolisiannya, sudah ada dari TNI-nya, dan itu itu kan ibaratnya melanggar sebuah aturan juga tuh, Bang. Menghambat jalannya suatu posko itu berjalan untuk maksimal. Sah-sah saja dia dibawa ke jalur hukum kalau dia menghambat gitu. Iya, tapi kan sampai sebelum seperti itu kan lebih ekstrim lagi kita kan. Tapi kan kalau kita lihat dari pembicaraan dengan kepala daerah yang sudah sharing dengan mungkin aparatur penegak hukum, mereka kan ingin tidak ada terjadi konflik. Artinya kalau memang ini bisa lagi kondusif, kita akan kondusifkan. Dan memang sepertinya orang yang mewadai tempat itu tidak ingin ada posko lagi di situ karena dia beranggapan bahwa jualannya atau periuk barehnya itu tak gaduh gitu. Nah, lebih spesifik Ron, gimana nih sikap Roni sebagai orang yang memperjuangkan ini bersama dengan sikap masyarakat yang seolah-olah tidak antipati dengan apa yang kita perjuangkan? Kalau itu saya sangat kecewa sih. Sangat kecewa sama
kalau dia berlaku yang seperti itu. Kalau dampak ekonomi, omset segala menurun, semua orang kena dampaknya. Ini kita bilang big zero, Pak. Iya. Tapi itu kembali kepada pribadinya masing-masing, tipikal orangnya, pola pikirnya seperti itu. Ya kalau orang-orang seperti itu ya udah. Berarti pola pikir orang-orang yang seperti itu memang pola pikir cetek ya? Bisa dibilang seperti itulah. Artinya kan? Dia lebih berpikir bagaimana hanya periuk beras mereka saja, tapi mereka tidak pernah berpikir tentang keselamatan. Keselamatan diri dia juga. Pasti dia juga tidak menyangka kalau ini jebol, salon jebol, bisa jadi usahanya juga bisa tutup. Iya. Gitu mungkin kan? Iya. Ya bisa jadi nanti kan. Oke lah dia tidak mengizinkan poskonya di depan itu. Nyatanya kalau seandainya dicarikan solusi oleh Bapak Wali Kota, mungkin digeser. Seandainya penggeserannya itu tidak dapat tempat yang bisa melindungi tempatnya dia, ibaratnya gini. Kalau digeser arah ke Pasar Silungkang nanti, saja dia jebol. Artinya dia yang kebobolan. Dia yang di luar jangkauan keamanan. Nanti seandainya dia kena, toh pasti yang disesalkan wali kota juga gitu. Tidak responsif, padahal wali kota sudah sangat cukup responsif. Oke Ron, mungkin di penghujung pertemuan kita ini. Mudah-mudahan obrol-obrol pintar kita, ngopi bareng Andrio sambil diminum Ron. Cukup haus juga nih Ron. Tapi panas, bersyukur karena ada RA Kopi Latte. Terima kasih Ron kiriman dari RA Kopi Latte. Mudah-mudahan besok di konten Dialektika Andrio ini RA Kopi Latte bisa sponsor ya. Bisa. Biar kayak teman itu kan ada yang sponsorin nih Ron. Mana tahu konten Andrio ini bisa jadi konten Dialektika yang memang disponsori RA Kopi Latte. Di penghujung pertemuan. Bagaimana kesan pesan Roni setelah menyuarakan tentang surat terbuka ini? Baik kesan terhadap pemerintahan daerah dan kesan terhadap masyarakat dan himbauan dari seorang Roni Andika. Silakan. Baik, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Wali Kota yang langsung merespon langsung dan cepat tentang responsif tentang kekhawatiran masyarakat yang terjadi gitu, dan langsung aksinya juga nampak nyata. Gitu. Ya nyata. Saya sangat applause lah gitu. Sangat bangga saya punya wali kota yang seperti itu gitu. Dan juga saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang ikut dalam memperjuangkan untuk berdirinya posko itu. Saya sangat juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang mensupport dengan baik itu support langsung dan doanya. Pasti ini karena doa bersama juga. Maka dibukakan pintu hatinya Bapak Wali Kota dengan sekira mungkin untuk mendirikan posko tersebut kan. Dan juga himbauan nih lagi. Himbauan kepada masyarakat cobalah untuk lebih meningkatkan kesadaran diri kita dalam mematuhi aturan PSBB ini. Ya kalau kita diperintahkan memakai masker, tolonglah pakai masker gitu. Karena keselamatan diri kita itu bukan semata-mata, bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Tapi kita juga kembali kepada diri kita gitu. Kalau pemerintah ini emang ya untuk pengecekan yang ya sebenarnya kalau dibilang efisien sih belum efisien ya. Tapi lebih bagus cek suhu ya. Lebih baik kita mencegah gitu. Jadi cobalah imbauan aturan yang dihimbaukan oleh pemerintah, apalagi itu bersifat wajib. Kalau Anda keluar rumah, tolong pakai masker dan tolonglah. Dan begitu juga kita bagi yang mendengar nanti ini ya bagi yang sahabatnya Andrio ya tolong juga sampaikan kepada saudara-saudaranya. Ibaratnya lebih baik kita mengingatkan langsung kepada saudara-saudara keluarga kita untuk mematuhi segala aturan yang berlaku di saat pandemik yang meresahkan ini gitu. Mungkin itu aja saja Bang. Terima kasih. Mungkin sudah cukup panjang pembicaraan kita dari awal tadi. Terima kasih juga, ini mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini nih sampai ya, karena juga untuk kontrol sosial itu tidak harus kita jadi seorang pejabat, harus jadi ini, tapi lewat obrolan ringan dan santai ini juga kita melakukan yang namanya social control, kontrol sosial terhadap lajunya pemerintahan. Mudah-mudahan nanti akan
hal-hal seperti ini, hal kecil seperti ini bisa jadi memicu mereka untuk lebih baik lagi ke depan. Amin. Sesuai dengan Iya. jargonnya pemerintah kan, selalu untuk lebih baik. Iya. Oke Ron, terima Oke kasih. Bang. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Oke. Dan buat pemirsa sekalian, konten dialektikanya Andrio, ngopi bareng Andrio, jangan lupa support terus channel ini untuk terus berkembang. Dan jangan lupa yang belum like, komen, juga yang penting sekali bantu sub dan loncengnya agar channel ini tetap berkembang ke depan. Oke, bye-bye. And all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends.